Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Jati. Apakah kalian siap untuk melakukan pembelajaran pada kali ini? Yuk, langsung saja. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan di tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Apa sih arti dari rantai makanan itu? Apakah makanan yang ada rantainya? Bukan ya. Jadi, arti dari rantai makanan itu adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup mempunyai peran masing-masing. Perannya adalah yang pertama, makhluk hidup itu sebagai produsen, lalu konsumen, dan yang terakhir adalah decomposer. Untuk memahami lebih lanjut apa itu rantai makanan, mari kita simak bersama-sama penjelasan dari Bu Jati. Nah, untuk jelasnya, bisa nih kalian lihat ke atas. Nah, pada gambar di atas merupakan rantai makanan. Ada urutan-urutan tertentu dalam proses rantai makanan tersebut. Yang pertama bisa dilihat ada produsen, lalu konsumen. Konsumen itu ada beberapa tingkat, yaitu konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan yang terakhir adalah decomposer. Nah, mari kita bahas secara detail tentang peran-peran yang ada di rantai makanan. Untuk yang pertama adalah produsen. Jadi, produsen adalah makhluk hidup yang mampu menyediakan makanannya sendiri dan juga dapat menyediakan untuk komponen yang lainnya. Contohnya saja adalah tumbuhan. Tumbuhan itu kan bisa memasak sendiri melalui fotosintesis. Dan setelah itu, tumbuhan juga bisa menyediakan makanan ke makhluk hidup yang lain. Itulah nanti yang akan dimakan oleh konsumen tingkat 1. Selanjutnya adalah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 atau disebut juga sebagai konsumen primer adalah konsumen yang langsung memakan atau mengkonsumsi produsen. Tadi diingat-ingat, produsen itu apa? Ya, betul, produsen itu adalah tumbuhan. Jadi, konsumen tingkat 1 adalah pemakan tumbuhan atau herbivora. Apa? Betul, bisa belalang, bisa ulat, dan lain sebagainya. Untuk konsumen selanjutnya adalah konsumen tingkat 2. Jadi konsumen tingkat 2 itu memakan konsumen tingkat 1. Contohnya adalah yang digambar itu yang di atas. Ya, itu adalah gambar dari burung pipit. Burung pipit itu memakan ulat, memakan apalagi? Memakan belalang. Nah, burung pipit merupakan konsumen tingkat 2 karena dia mengonsumsi konsumen tingkat 1. Nah, mari kita bahas tentang peran konsumen di tingkat akhir, yaitu tingkat 3. Kalau konsumen 3 itu merupakan makhluk hidup yang karnivora. Atau karnivora itu apa ya? Betul, karnivora itu adalah pemakan daging. Contohnya saja, coba kalian ingat tadi, konsumen 2 itu hewan apa? Betul, konsumen 2 itu hewan burung pipit. Nah, burung pipit adalah makanan dari burung elang. Yang kita tahu bahwa burung elang walaupun sama-sama burung, tetapi burung elang adalah pemakan daging atau karnivora. Nah, jadi burung elang merupakan tingkat paling akhir dari konsumen, yaitu konsumen tingkat 3. Nah,
peran yang terakhir dari rantai makanan adalah dekomposer. Dekomposer. Komposer apa, Bu? Komposer lagu? Bukan. Dekomposer itu adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk menguraikan makhluk hidup lain yang sudah mati. Bisa kalian lihat pada gambar di atas, itu merupakan dekomposer jamur. Dekomposer itu ada macam-macam loh makhluk hidupnya. Bisa jamur, bisa cacing, bisa kumbang, bisa mikroorganisme lain. Nah, itu yang merupakan dekomposer. Jadi pada saat tingkat konsumen tingkat 3 mati, maka dari itu akan diurai oleh dekomposer. Selanjutnya mari kita bahas tentang jaring-jaring makanan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jaring-jaring makanan. Bisa kalian lihat di atas, pengertian dari jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berbeda antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan loh. Yuk kita bahas. Perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Kalau rantai makanan, antara produsen dan konsumen hanya terlibat satu kali proses memakan dan dimakan. Contohnya, produsen, misalnya Bu Jati ambil tumbuhan dimakan oleh ulat. Lalu, itulah yang disebut rantai makanan. Jadi hanya satu kali proses. Tetapi kalau jaring-jaring makanan, tumbuhan bisa dimakan oleh ulat, bisa juga dimakan oleh belalang. Lalu contoh yang kedua, belalang merupakan konsumen tingkat 1, dimakan oleh burung pipit. Nah, itu merupakan rantai makanan. Tetapi jika ulat dimakan oleh burung pipit atau burung gagak, itu merupakan jaring-jaring makanan karena proses makan dan dimakannya ada beberapa jenis makhluk hidup. Anak-anak, ternyata berbeda kan pengertian dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Apakah kalian sudah mengerti untuk pembelajaran pada kali ini? Apakah kalian sudah menemukan informasi penting? Kalau sudah, silahkan kalian catat di buku masing-masing. Misalnya, ada materi yang tidak bisa kalian pahami lebih lanjut, silahkan tanya ke guru kalian. Jadi akhiri pembelajaran kali ini. Tetap sehat, jaga protokol kesehatan, dan cuci tangan setelah berkegiatan. Dadah!